Bapak dan Ibu sekalian, salam entrepreneur sebagai pembukaan untuk Bapak dan Ibu sekalian, peserta program Family Business UC angkatan ke-12. Nah, di pertemuan kita, di video kita yang kedua ini, saya akan menjelaskan kepada Bapak dan Ibu tentang makna dari family business. Supaya Bapak dan Ibu bisa memahami nih, kenapa Bapak dan Ibu harus terlibat di dalam program yang kita siapkan untuk anak-anak kita. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, pertama saya akan menjelaskan dulu tujuan umum dari program ini ya. Tujuan umum dari program ini adalah mahasiswa memiliki kompetensi entrepreneurial innovation sebagai penerus perusahaan keluarga dengan orientasi jangka panjang. Nah, Bapak dan Ibu, sekali lagi ya, saya akan menjelaskan bahwa tujuan dari program ini, atau nanti setelah mahasiswa menyelesaikan program ini, mahasiswa akan memiliki kemampuan atau kompetensi entrepreneurial innovation. Entrepreneurial innovation. Kemarin saya sudah jelaskan ya, yang dimaksud dengan kompetensi dalam pendidikan tinggi. Sebagai penerus perusahaan keluarga dengan orientasi jangka panjang. Tentu ada bedanya ya, Bapak dan Ibu, antara program yang bukan family business dan program kita yang spesial ini adalah program family business. Tentu ada perbedaannya. Nah, untuk mencapai tujuan umum itu, Bapak dan Ibu sekalian, kita akan menempuh dengan 3 jenjang. 3 jenjang yang akan kita jalankan selama 3 semester. Program-programnya adalah sebagai berikut. Di semester 4, mahasiswa kita bersama Bapak dan Ibu akan menjalankan sebuah program yang namanya adalah Family Business Trust and Commitment. Sebentar lagi kita akan segera berjalan nih Bapak dan Ibu. Semester keempat, anak-anak Bapak dan Ibu pastinya sedang berada di semester 4 sekarang kan. Kemudian setelah menyelesaikan program di semester 4, anak-anak naik kelas Bapak dan Ibu sampai di semester 5. Di semester 5 kita akan menjalankan program dengan nama Family Business Entrepreneurial Innovation. Nah, setelah kita menyelesaikan program di semester 5 itu, kita akan naik kelas lagi di semester 6 dengan nama Family Business Professionalization. Semester 4, semester 5, dan semester 6. Setelah itu, mahasiswa sudah menyelesaikan studinya di Family Business Program. Nah, Bapak dan Ibu, saya akan menjelaskan ya, apa guna dari program ini untuk kita semua. Untuk Bapak dan Ibu, untuk anak-anak, dan untuk perusahaan Bapak dan Ibu sekalian. Untuk menjelaskannya, saya akan mulai dengan sebuah fakta Bapak dan Ibu. Fakta yang buat kita pemilik perusahaan keluarga, family business, agak-agak menakutkan. Karena berdasarkan data-data yang dikelola, yang dikumpulkan oleh para ahli, menunjukkan bahwa 90%, banyak Bapak dan Ibu, 90% perusahaan keluarga itu gagal bertahan hingga generasi ketiga Bapak dan Ibu sekalian. Sekarang perusahaan keluarga Bapak dan Ibu ada di generasi keberapa? 90%-nya berdasarkan data itu gagal untuk mencapai ke generasi ketiga. Nah, berarti ada 2 penyebabnya Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah perusahaan gagal berkembang karena kalah bersaing, sehingga dia harus tutup Bapak dan Ibu sekalian. Sayang ya. Yang kedua adalah perusahaan tidak ada penerusnya. Anak-anak kita tidak berminat atau tidak berniat atau tidak mampu untuk meneruskan apa yang telah kita kembangkan selama ini. Tentu menjadi sangat sayang sekali ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah mengapa perusahaan gagal berkembang. Bapak dan Ibu sekalian, perusahaan gagal berkembang salah satunya, dan ini yang paling banyak terjadi, karena perusahaan tidak melakukan inovasi. Tidak melakukan inovasi karena apa ya? Bisa jadi karena tidak mampu, bisa jadi karena tidak memahami, bisa jadi karena tidak tahu caranya berinovasi seperti apa. Bapak dan Ibu, dari pemahamannya, inovasi adalah kemampuan perusahaan untuk menemukan sesuatu yang baru. Sehingga perusahaan tidak kalah dengan pesaing-pesaing.
tidak kalah bersaing di industrinya. Dan Bapak dan Ibu sekalian, dengan perubahan lingkungan saat ini yang begitu cepat di dunia bisnis, didukung dengan teknologi dan segalanya, maka perusahaan membutuhkan kemampuan berinovasi dengan cepat. Perusahaan yang tidak mampu melakukan inovasi dengan cepat, maka akan sulit untuk bersaing. Dan inilah penyebab perusahaan tidak mampu untuk bersaing dan kemudian akhirnya ya harus tutup. Sayang ya Bapak dan Ibu kalau itu sampai terjadi pada perusahaan yang kita kembangkan selama ini. Yang kedua adalah Bapak dan Ibu, mengapa perusahaan tidak ada penerusnya? Tidak ada penerusnya. Sudah pasti nih Bapak dan Ibu, perusahaan tidak ada penerusnya. Satu, jangan-jangan tidak punya anak. Tidak ada keturunan untuk meneruskan. Wah, kalau ini susah nih Bapak dan Ibu. Tapi tidak ada yang kita alami di sini kan, karena kita udah punya anaknya. Yang kedua adalah anak-anak tidak berminat untuk meneruskan. Tidak berminat, mungkin dia merasa terpaksa. Wah, ini juga repot Bapak dan Ibu. Yang ketiga adalah anak-anak berminat sih, tapi tidak mampu untuk menggantikan Bapak dan Ibu. Tidak sekedar menggantikan, bahkan bekerja sama pun dengan orang tuanya, anak-anak ini tidak bisa. Maka akhirnya tentu saja perusahaan keluarga Bapak dan Ibu tidak ada yang meneruskan dengan baik. Nah, kenapa anak-anak bisa tidak mau, tidak ingin, tidak mau, meniat, tidak mampu untuk meneruskan? Bapak dan Ibu, perkaranya ada di komitmen dan kepercayaan. Komitmen dan kepercayaan. Nah, bahas satu-satu ya Bapak dan Ibu. Komitmen tentu dimiliki oleh generasi penerus. Anak-anak kita. Anak-anak kita harus punya komitmen. Gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, komitmen ini bisa timbul ketika anak-anak merasa dipercaya. Nah, gitu Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ketika anak-anak tidak merasa dipercaya, maka komitmen ini tidak akan timbul, tidak akan tumbuh. Anak-anak harus merasa dipercaya terlebih dahulu, baru kemudian menimbulkan komitmen di dalam diri mereka. Nah, masalah yang memberi kepercayaan ini adalah Bapak dan Ibu sekalian. Karena itulah Bapak dan Ibu sekalian, kami membutuhkan kerjasama dengan Bapak dan Ibu. Karena komitmen kita akan bersama-sama menumbuhkan komitmen anak-anak, tetapi komitmen anak-anak ini berdasarkan rasa dipercaya yang Bapak dan Ibu harus berikan kepada mereka. Bapak dan Ibu sekalian, komitmen ada 4 tingkat. Ada 4 tingkat. Tingkat yang paling atas disebut dengan effective commitment. Wah, kita pakai bahasa Inggris nih Bapak dan Ibu sekalian ya, karena kita mengacu kepada literasi. Yang kedua adalah normatif komitmen. Yang ketiga adalah kalkulatif komitmen. Dan yang keempat adalah imperatif komitmen. Berdasarkan literatur family business, keempat ini bertingkat satu sama lain. Bapak dan Ibu sekalian, yang paling atas itu namanya effective commitment. Effective commitment ini komitmen yang dimiliki oleh anak-anak kita karena dia merasa memiliki perusahaan keluarganya. Wah, ini paling tinggi nih Bapak dan Ibu. Merasa identitas dirinya itu sama dengan apa yang dimiliki oleh perusahaan. Kalau anak-anak kita seperti ini Bapak dan Ibu, ciri-cirinya seperti apa? Mereka akan bekerja tanpa mengenal waktu, tanpa mengenal lelah. Jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, semua dipikirkan hanya untuk perusahaan. Inilah anak-anak yang sampai pada komitmen paling tinggi, yaitu effective commitment. Di bawahnya Bapak dan Ibu ada normatif komitmen. Anak-anak punya komitmen, komitmennya sudah tumbuh, tetapi didorong rasa bertanggung jawab, didorong oleh rasa berhutang dengan Bapak dan Ibu sekalian. Misalkan ya, Bapak dan Ibu, anak-anak punya komitmen, dia berpikir, ya saya harus meneruskan lah, karena saya anaknya papa, saya anaknya ibu, masa iya nggak nerusin pak? Nah, komitmen semacam ini didorong oleh rasa bertanggung jawab, rasa berhutang terhadap keluarga. Karena itu, dia akan melanjutkan. Tetapi komitmen ini dikatakan lebih rendah dibandingkan dengan affective komitmen tadi, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, yang ketiga nih Bapak dan Ibu, ini di bawahnya normatif komitmen ya, disebut dengan kalkulatif komitmen. Anak-anak mempunyai komitmen
Karena dia berhitung, Bapak dan Ibu. Kalau saya kerja di perusahaan orang lain, dibandingkan gajinya, kok lebih rendah ya dibandingin kerja di perusahaan keluarga sendiri. Kerja di perusahaan keluarga kok kayaknya lebih enak ya saya dibandingkan. Nah, selalu ada pembandingnya ya. Namanya juga kalkulatif, berhitung dia. Daripada gua kerja di sana, mendingan saya kerja di perusahaan keluarga aja deh. Nah, dorongan itu menimbulkan komitmen yang ketiga, yaitu kalkulatif komitmen. Komitmen yang timbul karena perhitungan. Yang paling rendah nih Bapak dan Ibu, mudah-mudahan anak-anak nggak ada yang seperti ini ya. Namanya imperatif komitmen. Komitmen yang timbul dari penerus kita, dari anak-anak kita, karena dia berpikirnya begini Bapak dan Ibu. Saya tidak bisa kerja di tempat lain. Saya tidak mampu bekerja di tempat lain, di perusahaan lain. Kalau gitu saya bekerja di perusahaan keluarga aja deh. Nah, itu paling rendah Bapak dan Ibu. Imperatif komitmen. Tadi ada 4 ya Bapak dan Ibu, boleh saya ulang ya. Yang satu adalah affective komitmen, ini paling tinggi. Normatif komitmen, kalkulatif komitmen, dan imperatif komitmen. Semua perusahaan keluarga ingin generasi penerus ini mencapai tingkat komitmen yang paling tinggi, yaitu affective komitmen. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, gimana nih caranya untuk menumbuhkan komitmen yang dimiliki oleh anak-anak? Tadinya mungkin kalkulatif, tapi kita bisa tingkatkan loh untuk menjadi normatif, bahkan menjadi afektif. Ini gimana caranya? Bapak dan Ibu sekalian, komitmen akan dipengaruhi oleh persepsi kepercayaan yang diterima oleh anak-anak kita. Persepsi kepercayaan. Apa tuh? Persepsi kepercayaan adalah rasa dipercaya oleh orang tuanya. Maka anak akan bertanya, orang tua saya percayanya seperti apa ya? Karena kepercayaan juga ada 3 level Bapak dan Ibu. Kalau tadi komitmen ada 4 ya. Kalau kepercayaan ada 3. Yang pertama adalah yang paling tinggi lagi ya Bapak dan Ibu, identity base. Wah, kepercayaan berdasarkan identitas. Apa itu Bapak dan Ibu? Kepercayaan berdasarkan identitas. Kepercayaan ini timbul berdasarkan rasa memahami satu sama lain. Bapak dan Ibu memahami rasanya anak-anak, anak-anak juga memahami perasaan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu mengerti apa yang dia inginkan, apa yang dia cita-citakan, bagaimana dia akan melakukan. Itu namanya kepercayaan berdasarkan identitas. Identity based trust. Ini paling tinggi loh, Bapak dan Ibu sekalian. Yang kedua di bawahnya adalah knowledge based trust. Knowledge based trust. Kepercayaan yang timbul karena Bapak dan Ibu sudah lama bersama anak-anak. Sudah memahami, karena lama tentu Bapak dan Ibu tahu nih. Ini anak-anak kemampuannya segini. Ini perasaannya kira-kira seperti ini deh. Tetapi tidak ada pemahaman satu sama lain. Bapak dan Ibu cuma memahami anak-anak seperti ini, anak-anak seperti itu. Knowledge based trust. Lebih rendah ya daripada identity based trust. Bedanya di mana Bapak dan Ibu? Identity based trust itu timbul, kepercayaan yang timbul karena rasa memahami satu sama lain. Gitu ya Bapak dan Ibu ya. Sedangkan di bawahnya knowledge based trust, kepercayaan yang timbul karena didasarkan pengetahuan, mengetahui satu sama lain, mengetahui kebiasaan anak-anak, mengetahui apa yang akan dia lakukan, dan seterusnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, Bapak dan Ibu, deterrence based trust. Bahasa Inggris lagi. Pusing. Deterrence based trust. Deterrence based trust. Kepercayaan yang timbul karena aturan sosial, karena hukum mengharuskan kita percaya, Bapak dan Ibu. Contohnya ya, masa sih kita sebagai ayah nggak percaya sama anak? Masa sih orang tua nggak percaya sama anak? Masa sih? Kan harusnya orang tua percaya dong sama anak. Nah, itu namanya deterrence based trust. Nah, Bapak dan Ibu, coba kita taruh perasaan kita sebagai anak-anak kita ya. Kalau anak-anak ini merasa dipercaya oleh
orang tuanya karena dia merasa anak Bapak dan Ibu sekalian, deterrence based trust, dia akan berpikir seperti ini. Masa sih orang tua saya nggak percaya sama saya? Saya kan anaknya. Nah, itu deterrence based trust. Dengan kepercayaan model seperti ini, Bapak dan Ibu, kemungkinan besar anak-anak akan berada pada komitmen yang juga rendah. Nah, kalau misalkan ditingkatkan, Bapak dan Ibu, knowledge based trust, maka anak-anak akan berpikir barangkali seperti ini. Saya kan udah menunjukkan niat saya ke orang tua saya. Orang tua saya percaya karena saya niat, karena saya rajin, karena orang tua saya tahu bahwa saya suka mengerjakan ini. Karena saya sudah lama berhubungan dengan orang tua saya. Nah, pengalaman-pengalaman seperti itulah yang disebut knowledge based trust. Bayangkan kalau yang terakhir Bapak dan Ibu, identity based trust, maka anak-anak akan berpikir seperti ini. Orang tua saya memahami saya. Orang tua saya tahu saya mau melangkah kemana. Apa impian saya? Perusahaan saya mau saya bawa kemana? Kekurangan kelebihan saya, orang tua saya pasti mengetahuinya. Bapak dan Ibu sekalian, identity based trust ini jelas akan memicu komitmen anak-anak kita sampai pada level tertinggi, yaitu affective commitment. Bapak dan Ibu sekalian, jadi kalau di program ini, Bapak dan Ibu sekalian, kita berusaha bersama-sama untuk meningkatkan komitmen anak-anak yang barangkali tadinya masih rendah menjadi komitmen yang tertinggi, yaitu affective based trust. Bapak dan Ibu, pada video-video selanjutnya kita akan melanjutkan cerita tentang family business ini. Saya harap Bapak dan Ibu bekerja sama dengan kami semua, kita bekerja bersama-sama sehingga kita bisa memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita, generasi penerus perusahaan Bapak dan Ibu sekalian. Salam entrepreneur.